Wow, sobat mentor dan cucu-cucuku, balik lagi di YouTube channel Ricky Cuaca. Gila, luar biasa ya apartemennya ya. Begitu nyampe lobby, langsung ada yang namanya kolam renang, pengen nyebur gitu bawaannya ya nggak sih? Tapi kalau nyebur takut antar sirip gue keluar duyung kali ya. Hari ini seru banget, aku sengaja datang ke sini berkunjung ketemu sama sahabat lama aku, teman lama aku, umurnya memang jauh banget di atas aku ya. Tapi ini wajib kita kulik-kulik tentang masalah pribadinya, apa kabar sih dia. Pasti para orang-orang yang suka nonton dia tuh kangen banget nanya-nanya, apa kabar sih? Apa kabar sih? Nah, hari ini aku pengen ngejawab semua permintaan para sobat mentor dan cucu-cucuku. Yuk ikut aku, sekarang kita udah nyampe di apartemen dia, di salah satu apartemen manja di Jakarta Barat ya? Jakarta Barat nggak sih? Sorry, gue nggak tahu, gue nggak lurah soalnya, jadi gue nggak ngerti. Yuk! Ampun kak, ampun jangan gigit aku, jangan gigit aku. Lalu ini tamu, ini hari ini bintang tamunya ini. Ini bintang tamunya ini Stella. Iya. Ya ampun, terang banget palanya. Kali ini nggak boleh ngomong peluk. Nggak boleh peluk. Lagi PSBB, salam dulu boleh? Gini dulu dong. Kita bakalan bincang-bincang sama Rudy Kawilara, sama Mentor dan situ. Yuk kak. Lu sendiri nih di sini? Sendiri. Jangan malu-malu sama sendiri. Gue juga sendiri soalnya. Kak, banyak banget yang pengen nanya-nanya seputaran kabar lu. Ya ampun, Ayah Agra, apa sih kabarnya? Oh my god, udah lama nggak ada kabarnya. Dia kira-kira ngapain aja sih? Maka sekarang kita langsung ke apartemennya Kak Rudy Kawilara alias Ayah Agra. Let's go, kita masuk. Oke. Keluar dong dulu. Oh iya. Keluar dulu kan kamu kayak punya rumah. Gimana sih? Ini bikin emosi deh. Mas, makasih ya mas. Oke. Gila. Ini tuh ya apartemen kayak begini tuh yang biasanya tuh ditinggali oleh orang-orang kaya lama ya. Oh no. Mentor loh. Kayak orang pemain lama lagi lagi. Pemain. Wow, gila view apartemennya Rudy Kawilara ya. Jadi kak, malu-maluin nih. nggak, spot paling lu suka di area apartemen ini tuh di mana? Seorang lo? Pastinya di sofa. Di sini. Ini area sendiri apa area berdua? Ya sendirian lah. Sendiri. Gini. Iya bisa nyelonjor. Jalan-jalan di sini. Kak Rudy, gue mau nanya, lu di sini udah berapa lama tinggalnya? Punyanya sih dari 97-an ya. 97, coba dihitung 2000, sekarang 2021, 97. Ih gila, lu punya ini berarti duit lu banyak ya kak ya? Dulu. Kak, ini gue mau nanya, sampai detik ini seorang lo tinggal sendiri di apartemen yang gede kayak begini itu kenapa sih kak? Dari dulu kan masuk sendirian ya. Maksudnya tinggalnya sendirian. Iya, tinggal. Mungkin belum ada yang datang aja ke sini, belum ada yang nemenin ya kan. Belum ada yang nemenin. Tapi apakah lu menganut paham hidup selibat gitu? Maksudnya nggak mau gue udah nggak mau lagi deh, gue nggak mau lagi deh menjalin hubungan, gue cukup sendiri, gue trauma, ada nggak kayak gitu? Trauma masa lalu gitu? Oh no, nggak ada. Easy going aja nggak ada. Tapi memang lagi nggak dapet. Lu nyari nggak sih sebenarnya? Nyari cewek nggak sih? Apa lu nyari tipe kayak gue lagi? Bukan hari-hari nih daily lu selama pandemi kayak gini apa? Kemarin di rumah sempat lama juga, terus sempet yang nyari-nyari hobi gitu ya. Hobinya tuh agak-agak klinik juga sih jadinya. Satu apa hobinya kartu tarot, kedua sama jam antik. Jadi sekarang lu lagi mendalami cara baca tarot gitu? Ya, cuman buat belajar baca aja sih, nggak Kenapa sih lu tertarik dengan hal-hal yang seperti itu sih? Bukan soal tarotnya sih, tapi gue koleksi barang-barang yang vintage, yang agak-agak tua. Jadi gue punya kartu tarot tuh cetakan tahun 69 atau 70 gitu. Wow, pengen dong lihat nanti. Boleh, ntar. Oke, ntar gue lihat ya. Terus kayak dari kebiasaan lu yang kayak misalnya lu mengoleksi barang-barang antik, terus kayak tarot itu kan lebih cenderung ke
mistis ya. Mistik apa mistis sih bahasanya? Mistis ya. Mistik Lu soalnya. lu kenapa sih bisa kayak, maksudnya gini, seorang Rudy Kawilaran dari dulu sampai sekarang itu tuh kayak identik sama sosok misteriusnya dia. Itu kenapa sih, Kak? Kenapa lu bisa tercipta karakter kayak gitu awalnya? Nggak tahu tuh ya bisa kayak gitu. Jujur waktu pertama kali gue kenal sama lu, gue takut tekong sama lu sih. Takut. Secara maksudnya tuh kayak gila, ini kan yang dulu jadi hostnya di dunia apa? Dunia lain. Bukan dunia lain ya? Masih dunia. Masih dunia lain gitu ya. Maksudnya lu kenapa bisa ada identik kayak gitu awalnya, Kak? Apakah pengaruh wajah lu yang lebih ke misterius apa gimana? Mungkin karena castingnya juga mungkin begitu ya. Waktu itu audionya apa audisinya kayak gitu. Mungkin pas Ntar dulu, kalau audio orang sound berarti. salah. Gimana, Pak? Audisi, waktu audisi gue ikut audisi, terus ternyata kepilih, ya udah ada di sana. Ada di sana. Hostnya. Jadi akhirnya lu identik lah menjadi seorang Rudy Kawilaran yang Tapi memang misteri atau mistik itu, ya namanya mistik kan misteri ya. Jadi maksudnya sangat-sangat membuat penasaran. Nah ini yang perlu dikulik gitu ya. jadi lu penasaran dengan hal-hal yang berbau seperti itu, akhirnya lu juga sekalian mendalami Iya, juga lah gitu. kayak gitu. Karena gue pikir, ya karena rasa penasarannya sih, dan gue nggak ngerasa harus takut sih sama hal-hal kayak gitu. Kok gue jadi takut ya merinding. Seorang Rudy Kawilaran menjadi image-nya itu tuh bukan antagonis sih, lebih ke misterius gitu ya, kayak gitu. Lu sempat selain menjadi host dunia lain, lu juga sempat menjadi terkenalnya pasti dari menjadi seorang ayah agra, ya kan? Sama dong, GGS. Iya, ini kan bahas Anda konsepnya kan. Maksudnya gini, dari lu sendiri nih, di lingkungan atau mungkin di publik, lu lebih banyak dikenal sebagai host dunia lain, masih dunia lain, atau menjadi seorang ayah agra? Kalau orang komen di Instagram, kalau memang saat lagi main, misalkan kayak kemarin main di judul-judul lain gitu, kadang-kadang ada komen-komen dari netizen, ayah agra, komen itu ayah agra. Ayah agra. Tapi kalau kadang-kadang gue ke luar kota gitu ya, keluar kota terus ke daerah-daerah yang mungkin agak sedikit kabupaten atau apa, nah mereka lebih kenal gue sebagai host Dunia lain. Jadi beda-beda segmen, beda-beda genre gitu, siapa yang nonton gitu ya. Iya. Terus dari lu sendiri, ada nggak sih pernah kayak mengalami masa momen dimana orang melihat lu tuh orang takut sama lu, pernah nggak? Kayak ngeliat setan gitu. Serem banget. Bukan takut sih, mungkin mereka lebih kayak ngerasa gue nih punya sesuatu, punya something gitu. Misalkan kayak gue makan di salah satu restoran, contoh ada jonggrang gitu, restoran yang memang etnik lah ya, unik gitu. Dan ada kadang-kadang beberapa karyawan percaya banget bahwa gue tuh mungkin, mas ini di sini ada apa, ada suka-suka nanya sih kayak gitu. Lu sendiri punya nggak sixth sense itu? Punya nggak ya? Nggak tahu. Nggak, lu punya nggak sih, Kak? Jujur, lu punya nggak sih? Lu bisa ngeliat sesuatu kayak gitu-gitu nggak sih? Mungkin kepekaannya kurang, tapi gue bisa ngasah kepekaan itu kalau gue memang tertarik sangat sama lokasi itu. Oh, jadi lu kalau misalnya interest sama sebuah lokasi yang menurut lu serem, orang serem, nah menurut gue enggak. Oh gitu? Menurut gue enggak. Kayak misalnya contoh ini, jujur kalau gue sih ngelihat kalau ngelihat barang-barang lo di sini tuh kan banyak barang-barang antik gitu, gue jujur gue serem. Lu sendiri enggak? Gue sendirian aja. Tapi memang mungkin ada beberapa teman yang kadang-kadang main gitu ya, bahkan cowok sering kadang-kadang ada banyak yang cowok juga main di sini. temen gue. Oh, hati-hati lo kalau mau di YouTube. Ada berapa orang gitu. Kadang bukan maksudnya gue cewek, pas cowok dia kadang suka dengerin orang kayak kamar mandi yang belakang ada yang mandi kayak gitu. Tapi gue bilang itu enggak apa, itu cuma air doang biasa. Tapi ada. Ya ada suaranya, tapi kan gue pikir itu kita nganggap logikanya, menurut gue sih nggak ada apa-apa ya. Logikanya mungkin pipa air yang memang keluar Mungkin. dari sana. Jadi itu aja, anggap santai aja ya. Iya, lebih ke positive thinking aja. Walaupun mungkin memang benar ada yang lagi mandi, tapi anggapnya itu pipa bocor atau pipa kayak gitu lagi aja. Coy ya. Kok jadi horor sih? Gue mau seru-seruan loh malu. Jangan. Oke, sekarang nih udah sebelum gue pengen ngeliat barang-barang antiknya Kak Rudy Kawilaran, kita pengen bahas dulu nih, flashback lagi nih soal masalah seorang ayah agra gitu loh. After lu berperan sebagai ayah agra, apa sih pengaruh lu, maksudnya perubahan yang terjadi sama diri lu setelah selesai sinetron GGS sampai sekarang? Yang pasti sih sering
suka ada tawaran lagi ya untuk di sinetron gitu. Memang karena karakter Ayah Agra yang sudah cenderung seperti itu, jadi mereka pasti kalau nyari karakter yang mirip-mirip pasti ngolehnya gue. Yang karakternya serem-serem, yang Ya agak-agak sedikit seperti itu lah. Pasti yang pasti Spooky-spooky gitu. antagonis sih paling Iya. banyak sih. betul. Antagonis. Iya. Memang jujur ya, kadang tuh makanya harus hati-hati yang ngelihat orang ya sobat mentor. Begitu lu ngelihat Kak Rudi, lu pasti akan takut tuh bilang ini pasti jahat. Dia sama sekali nggak jahat, say. Justru mulut gue yang suka jahat sama dia. Cuman di dalam satu kandang, Nah itu dia. parah sih. Parah ya. Kita dulu tuh Kita mungkin besarnya tuh antara 5 kali 6 meter dan isinya itu semua pemain di situ, semua wardrobe, Di situ. kostum makeup di situ, ya bisa dibayangin deh. Nah. cara ngebagi-baginya gimana gitu ya kan. belum nggak ada AC, Hujan bocor. kamar mandi cuma satu itu juga mampet. Enggak lah. Nah, itu dia Kak, kita flashback lagi nih. Hal yang paling lu nggak pernah lupain ketika lu syuting di GGS. Banyak yang nanya itu kalau Yang nggak pernah lupain kekeluargaannya antar pemain itu paling luar biasa. Kita nggak ada gap, kita bener-bener yang nyampur banget gitu ya. Nggak itu siapa, nggak itu Jessica, nggak itu Kevin, nggak siapa aja lah. Iya. Terus kru juga sama kita semua deket. Pokoknya nggak kerasa sih sebetulnya syuting GGS tuh nggak kerasa, bahkan total udah setahun. Cuman yang kerasanya jam kerjanya doang. Exactly, bener banget. Itu yang bikin kita kadang-kadang ngerasa Suka ngedumel Iya. sendiri, tapi kadang-kadang nggak bisa juga gitu ya. jam kerjanya. Tapi memang kadang-kadang jam kerja itu walaupun kecapean ya kebayar karena temen-temennya pemainnya semua memang asik gitu. Iya. Itu aja sih. Jadi kekeluargaan waktu zaman syuting GGS itu nggak pernah dilupakan sama seorang Rudi Kawilarang. Oke, sekarang lo ngelihat pemain-pemain GGS, entah itu Prilly, pemain-pemain utama ini Prilly, Ali, segala macam. Sekarang menurut lo tuh, mereka tuh sekarang gimana nih? Udah masih kontak-kontakan nggak? Konten-konten sih mungkin udah nggak terlalu ricu, Oke. mungkin masih ya. Masih. Paling ya neten lihat mereka aktivitasnya di Instagram, di sosial media gitulah. Oke. Dan senang sih, maksudnya senang aja ngeliat Perkembangan. teman-teman GGS udah sangat-sangat naik lah. Oke. Karirnya. Ini pertanyaannya satu lagi, pendapat seorang Ayah Agra mengenai anak lo, salah satu anak lo Aliando ya, yang banyak yang menanyakan kabar Aliando mana sih, Aliando mana sih. Sekarang dari lo sendiri gimana? Gue juga bingung tuh kemana tuh anak. Emang susah, nggak ketemu kontak. Terakhir gue ketemu mamanya. Ibu. Kenapa sih setiap gue tanya orang ya pemain GGS ya, terakhir gue gak ketemu Aliando, gue ketemu maknya beredar di mana aja sih, gue bingung deh. Nah sekarang gue mau lihat Apaan? koleksi-koleksi lu lah yang kartu Oke. tarot itu. Gue ambil ya, tunggu. Oh tunggu di sini. Gue ambilin. Tunggu di sini. Beberapa aja ya. Beberapa aja. Yang unik lah ya. Oke. A few moments later. Ini kartu tarot koleksinya Rudi Kawilarang ya Kak. Maksudnya yang agak sedikit rare ini, maksudnya yang ada itunya. Nah, ini salah satu nih. Ini tarot Rider White ini paling banyak dipakai sama setiap orang. Paling banyak orang pakai ini selalu Rider White. Tapi yang punya gue ini pernah dipakai sama peramal betulan di tahun 70-an. Bisa nyampe ke tangan lu gara-gara? Gue nyari semua dari Eropa. Ini barang semua gue hunting dari Eropa, dari Itali, dari Jerman, dari Prancis, Spanyol, Inggris. Dan ini ada cetakan, jadi nggak bisa dibohongin. Di kartu ini ada cetakannya ini, keluaran tahun 71. Oh iya bener loh. Nih. Keluaran tahun 19. Boleh dipegang kan Kak? Boleh. Tuh. Hati-hati. Apose, lu jangan bikin gua parno deh. Nah, ini kartu. Ini artinya apa sih? Kalau ini artinya apa kartunya? Ini High Priestess. Jadi pendeta wanita. Pendeta wanita. Pas banget dong sama aku. Jadi di kartu juga masih baru, yang selebihnya masih baru, tapi yang 22. Jadi kalau tarot terdiri dari dua bagian, satu Mayor Arcana dan satunya Minor Arcana. Mayor Arcana itu terdiri dari 22 kartu. Ini yang pernah dipakai sama salah satu peramal. Kalau kita lihat kartunya udah sering kena tangan, warnanya beda sama yang belum Minor. Oh, I see. Ini- Oh iya bener, agak kuning gitu ya, ini agak-agak. beda. Betul. Ada gradasi warna. Iya. Ini yang sering dipakai, ini nggak pernah dipakai. Ini Oke. tahun 71. Dari ini kenapa lo ada ketertarikan untuk kayak
ngumpulin kayak gini-gini tuh? Gue lebih tertarik karena barang-barang vintage-nya sih, karena barang-barang usia yang udah tua gitu. Mungkin tertariknya karena itu. Jadi, terus dan menariknya tarot ini ternyata juga sejak tahun 1800-an kan dipakai oleh para gypsy lah ya dulu para gypsy. Ini sendiri sebetulnya ditemuin ini sama si Pamela Colman tuh sekitar 1900-an memang awal. Si Pamela Colman yang membuat si Rider Waite ini gitu. Jadi sekarang kesukaan dan hobi dari seorang Rudy Kawilara itu adalah ngumpulin ya kartu-kartu tarot yang memang benar-benar limited edition. Limited dan usianya harus tua sih. Usianya harus tua. Oke. Baik, itu dia tadi bincang-bincang seru kita sama Rudy Kawilarang ya. Tadi kita udah bahas semuanya, kita udah keliling-keliling juga apartemennya dia dan melihat koleksi-koleksinya Rudy Kawilarang selama pandemi. Ternyata dia lebih mencintai tarot ya, say. Gue curiga deh, ini tarotnya banyak-banyak gambar-gambar cewek-cewek kayak begini. Apa gara-gara itu juga enggak? Enggak, ini kan gambar udah pasti dia punya pakemnya, pakem sendiri kayak gambar gini. Hanya ini kan kalau dari Praha dia semua unsur sudut kota Praha. Oh gitu. Dan melambangkan ini patung-patung di kota Praha sih. Salah satunya ini patung-patung perempuan ini yang ada di kota Praha. Serem ya. Emang dia sendiri juga serem orangnya. Thank you so much Kak Rudy Kawilarang yang udah bantuin YouTube channel aku. Semoga makin sukses juga dan makin banyak lagi mungkin hal-hal karya-karyanya Kak Rudy Kawilarang yang bakalan kita lihat dan bakalan kita contoh nanti ke depannya. Oh iya, ada YouTube-nya juga. Oh, tapi agak sedikit. Nggak apa-apa, kasih tahu. Nah, YouTube-nya di Rudy Dark Journey. Jadi sebetulnya bukan mistis, hanya sebuah perjalanan yang sifatnya mungkin agak sedikit gelap. Jadi bisa jadi itu sebuah adventure, bisa jadi mungkin makanan atau musik genrenya tapi agak dark. Agak gelap ya. Ya cukup YouTube-nya aja gelap, masa depan enggak ya, say. Terima kasih Kak Rudy tuh. Langsung aja subscribe ya YouTube channel Kak Rudy yang tadi ya. Dan terima kasih juga buat sama mentor dan cucu-cucuku. Sampai ketemu di YouTube channel berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Dah.